Hiji penampilan kali penampilan itu kerja dengan diri ketemu kerja BUMN pegawai tetap namanya SKP lulus SKM ini belajar dari jemput ke kasahan ini awas ya. Ya. Halo. Cek. Halo. Yo. Ya, goblok. Mana? Kita lanjutkan. Apakah suaranya sudah bisa didengar? Bisa. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya ke materi berikutnya. Pengenalan gudeg. Namun sebelumnya lihat di HP Anda ada gambar mikrofon, itu silakan diklik supaya suaranya jernih ya, supaya suaranya jernih. Ya, suara dari sini saja.
Untuk materi berikutnya, yaitu pengenalan tentang pokok-pokok gudeg. Apa sih gudeg itu? Gudeg itu adalah kependekan dari gugus depan, di mana satuan terdepan yang langsung berhadapan dengan peserta didik di gerakan pramuka itu ada yang disebut dengan gugus depan ya, atau disingkat dengan gudeg. Di mana dalam gerakan pramuka itu kita kenal dengan istilah satuan terpisah, di mana antara putra dengan putri itu dipisah. Dalam satu institusi, misalkan di SMK Al-Huda Sadananya, dalam satu institusi itu terdiri dari 2 gudeg. Yang pertama gudeg putra, yang kedua gudeg putri. Nah, untuk gudeg putra di SMK Al-Huda itu yaitu 061 kodenya. Jadi kode gudeg untuk SMK Al-Huda 061 untuk putra, dan untuk putri adalah 062. Selanjutnya ada apa saja di gugus depan tersebut? Nah, kita lihat ke slide. Nah, ini lagu, tapi nanti ya, untuk lagu mah di akhir seperti biasa. Nah, apa sih gudeg itu? Gugus depan disingkat gudeg adalah suatu kesatuan organisasi terdepan dalam gerakan pramuka. Yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan dalam menyelenggarakan kepramukaan, serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa. Nah, jadi dalam gudeg ini adalah sebuah wadah untuk anggota pramuka muda dan anggota pramuka dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Selanjutnya, tujuan gudeg itu apa? Tujuannya adalah untuk membina dan mengembangkan sumber daya kaum muda melalui kepramukaan agar si kaum muda tersebut menjadi warga negara yang berkualitas, yang mampu memberikan sumbangan yang positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional. Sesuai dengan tadi sejarah panjang gerakan pramuka yang diawali dari kepanduan dan sudah terbukti menjadi pelopor pergerakan nasional sehingga berhasil Indonesia ini berdiri. Tujuan gugus depan pun itu membina generasi muda, warga negara supaya menjadi warga negara yang berkualitas. Jangan menjadi warga negara yang memblek, yang hanya menjadi sampah masyarakat, yang tidak bisa memberikan sumbangan untuk pembangunan negara. Nah, maka gerakan pramuka ini berusaha supaya warga negara, supaya generasi muda ini menjadi warga negara yang berkualitas dan mampu memberikan sumbangan yang positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat. Selanjutnya, tugas pokok gudeg. Tugas pokok gudeg itu menghimpun kaum muda untuk bergabung dalam gerakan pramuka. Jadi bagaimana gudeg itu mengajak anak-anak muda, mengajak para pemuda supaya mereka mau bergabung dengan gerakan pramuka. Contoh misalkan sekarang, saya mengajak Anda, saya mengajak adik-adik, yuk mari kita bergabung dengan gerakan pramuka. Yang kedua, menyelenggarakan kepramukaan
yang bersendikan sistem Among dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Di mana di Gudep itu dilaksanakan sebuah pelatihan atau sebuah kegiatan-kegiatan dalam rangka menyampaikan kepramukaan atau pengetahuan-pengetahuan keterampilan kepramukaan dengan menggunakan sistem Among. Apa itu sistem Among? Ya seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ing Madia Mangun Ngarso, Ing Ngarso Sung Tulodo, Tuturi Handayani. Itu yang dilaksanakan dalam kegiatan pramuka, yaitu sistem Among. Maka dalam pramuka ada istilah senior, ada istilah junior, di mana senior harus memberikan teladan kepada junior ketika di depan itu memberikan contoh. Junior harus memberikan dorongan kepada senior, karena ketika di belakang itu harus mendorong. Ing Madia Mangun Ngarso, Ing Ngarso Sung Tulodo, Tuturi Handayani. Itu sistem Among yang dilaksanakan di gugus depan atau di Gudep. Yang ketiga, memelihara kelangsungan pembinaan dan Tiga. Patah. Jadi mana nih? Taruh kita tuh. Aldi, anjir. Di mana, Di?
Selanjutnya sasaran. Sasaran dari gugus depan yaitu melaksanakan visi dan misi gugus depan, merencanakan, melaksanakan program kegiatan peserta didik sesuai dengan karakteristik kaum muda. Menarik minat kaum muda untuk bergabung dan mempertahankan mereka agar tetap bergabung di dalam gerakan pramuka. Selanjutnya mengusahakan supaya kemandirian, bagaimana supaya anggota pramuka itu hidup mandiri, dan selanjutnya menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan kepramukaan di gugus depan itu sendiri. Peran gugus depan. Gugus depan ini sebagai ujung tombak gerakan pramuka, sebagai terdepan di gerakan pramuka, sehingga memiliki peran sebagai berikut. Di antaranya, gugus depan harus bisa memasyarakatkan gerakan pramuka dan kepramukaan. Nah, ini ada beda ya, harus dipahami. Ada pramuka, ada gerakan pramuka, dan ada kepramukaan. Ini kita harus bisa membedakan. Pramuka itu apa? Pramuka itu adalah orangnya, anggotanya. Anda gabung di organisasi gerakan pramuka, berarti Anda adalah seorang pramuka, baik putra atau putri. Jadi tidak ada istilah, oh kalau putra pramuka, kalau putri pramuki, tidak. Putra ataupun putri sama, pramuka. Kemudian ada gerakan pramuka. Nah, kalau gerakan pramuka itu adalah organisasinya, wadahnya. Ada kepramukaan. Nah, kalau kepramukaan itu pengetahuan, keterampilan yang diajarkan di gerakan pramuka. Saya ulangi, pramuka adalah orangnya, gerakan pramuka adalah organisasinya, sementara kalau kepramukaan adalah materi yang diajarkan di organisasi gerakan pramuka. Jadi, GUDEP ini harus bisa memasyarakatkan gerakan pramuka dan kepramukaan. Bagaimana supaya masyarakat itu tahu, baik peserta didiknya, ataupun juga orang tuanya. Orang tuanya itu harus mengetahui apa itu gerakan pramuka. Kenapa? Karena banyak di antara masyarakat-masyarakat di sekitar kita yang belum mengetahui apa itu gerakan pramuka. Banyak yang mengatakan pramuka itu hanya cuma main-main saja, atau cuma nyanyi-nyanyi dan tepuk-tepuk, kemah, hanya sebatas itu saja. Tanpa mengetahui apa itu gerakan pramuka dan apa itu kepramukaan di dalamnya. Nah, jadi tugas peran gugus depan itu harus bisa menyampaikan kepada peserta didiknya, kepada orang tuanya, masyarakat pada umumnya, supaya mereka semua mengetahui gerakan pramuka itu apa, kepramukaan itu apa. Selanjutnya, GUDEP juga menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, baik dan swasta, serta organisasi kemasyarakatan lainnya untuk mendapatkan bantuan dan dukungan. Misalkan, ketika GUDEP akan melaksanakan sebuah kegiatan persami, misalkan, perkemahan Sabtu Minggu, di luar pangkalan, maka itu kan harus berkoordinasi dengan pemerintahan setempat, harus berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat, Babinsa ataupun ke polsek setempat, atau dengan organisasi pemuda yang ada di daerah itu. Nah, jadi GUDEP itu harus menjalin kerjasama dengan instansi pemerintahan, baik swasta, serta organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya, mengadakan kemitraan dan kerjasama dengan organisasi kaum muda lainnya, misalkan untuk memberikan keterampilan tanggap bencana. Nah, maka gugus depan itu bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang secara khusus menangani bencana, misalkan kerjasama dengan BPBD, kerjasama dengan rescue yang lainnya gitu. Kemudian memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan dan pengabdian masyarakat.
struktur organisasi yang ada di Gudep ya, yang ada di Gudep. Yang pertama itu ada ambalan penegak, di mana di dalam sebuah Gudep untuk tingkat penegak peserta didik itu dihimpun dalam satuan terkecilnya ada apa? Ada sangga, kemudian dari sangga-sangga tersebut dihimpun dalam sebuah ambalan. Nah, jadi di gugus depan, terutama ya yang di tingkat penegak, itu harus ada yang namanya ambalan penegak. Kalau di gugus depan yang peserta didiknya penggalang, itu harus ada yang namanya pasukan penggalang. Kalau di siaga berarti harus ada perindukan siaga. Nah, jadi organisasinya ada ambalan penegak. Yang kedua, ada tim pembina satuan ya, tim pembina satuan. Misalkan di SMK Al-Huda ada saya, ada Bu Ani, ada Bu Risma dan guru-guru yang lainnya. Itu termasuk dalam satu tim pembina satuan. Kemudian ada pembina gugus depan ya, ada yang khusus membina gugus depan putra, ada yang khusus membina gugus depan putri. Karena tadi sudah dikatakan bahwa di Gerakan Pramuka itu sistem satuan terpisah. Kemudian ada Dewan Kehormatan Gugus Depan, ada juga Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan, dan ada Mabigus, ya, Majelis Pembimbing Gugus Depan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini tentang ambalan penegak. Ya. Ambalan penegak ini idealnya terdiri atas 12 sampai 32 orang. Berarti kalau misalkan sekarang di SMK Al-Huda ada 300 orang, ya tinggal dibagi 300 dibagi 32. Berarti ada berapa ambalan yang ada di SMK Al-Huda? Jadi maksimalnya satu ambalan itu adalah 32 orang. Selanjutnya yang 12 atau 32 orang tersebut itu dibagi dalam kelompok atau disebut dengan sangga. Ya. Kemarin oleh Kak Ajat, Ketua Pradana sudah disampaikan, ada sangga-sangga, ada sangga printing, ada dobrak, ada sangga coba, sangga ada sangga tersebut dan di dalam yaitu ambalan ya, satu ambalan. Kemudian ambalan penegak ini bisa menggunakan nama dan lambang yang dipilih oleh mereka sendiri sesuai dengan aspirasinya. Dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan. Contoh, di SMK Al-Huda Sadananya untuk putra, itu kan namanya ambalan Kiai Haji Muslim. Nah, itu dengan harapan anggota penegak yang ikut di ambalan Kiai Haji Muslim itu bisa meneladani, bisa meniru perjuangan yang dilakukan oleh Kiai Haji Muslim. Kemarin sudah dikenalkan oleh pimpinan pesantren bahwa Kiai Haji Muslim itu adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Huda Sadananya ya, yang berhasil merintis kegiatan pendidikan di situs sayur ini, sehingga kita lihat sekarang sudah berdiri beberapa lembaga pendidikan yang salah satu diantaranya adalah SMK Al-Huda Sadananya. Nah, jadi dengan nama ambalan Kiai Haji Muslim, harapannya ya supaya kita bisa meneladani kehebatan Kiai Haji Muslim dalam hal perjuangan di bidang pendidikannya. Atau misalkan untuk ambalan putri, itu namanya ambalan Siti Khadijah. Nah, kenapa diambil Siti Khadijah? Itu kan supaya anggota Gerakan Pramuka Putri itu bisa meneladani Siti Khadijah. Anda tahu Siti Khadijah? Istri Rasulullah yang kaya raya
di mana seluruh kekayaannya itu habis, digunakan untuk apa? Untuk perjuangan dakwah suaminya, yaitu Rasulullah. Nah, jadi bagaimana pramuka-pramuka putri yang ada di SMK Al-Huda ini supaya terinspirasi meneladani perjuangan Siti Khadijah, sehingga diambillah nama Siti Khadijah. Sangga adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya yang usianya antara 16 sampai 20 tahun yang disebut dengan pramuka penegak. Satu sangga jumlahnya adalah 4 sampai 8 pramuka penegak. Jadi minimal 4, maksimalnya 8. Jadi tidak lebih dari 8 orang itu satu sangga. Pembentukan sangga itu dilakukan oleh pramuka penegak sendiri. Jadi tidak ditentukan oleh pembina, tapi ditentukan oleh pramuka penegak itu sendiri. Ya. Nama sangga dipilih di antara nama-nama mau perintis, pencoba, pendobrak, penegas, pelaksana, atau nama-nama yang lainnya silakan saja. Itu untuk nama-nama sangga. Ya. Selanjutnya, untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan di Ambalan dapat membentuk sangga kerja. Keanggotaannya terdiri atas anggota-anggota sangga yang ya. Jadi misalkan untuk melakukan sebuah kegiatan, ya tinggal diambil saja dari sangga-sangga yang sudah ada. Kemudian sangga bersifat sementara sampai tugas atau pekerjaan itu selesai dilaksanakan. Maaf, nanti. Saya lagi ini tadi. Selanjutnya tim pembina satuan. Nah, tim pembina satuan itu adalah tim pembina Ambalan penegak yang disingkat dengan tim pembina penegak yang terdiri atas 1 orang pembina penegak yang dipilih oleh majelis penegak dibantu 1 atau 2 orang pembantu pembina penegak. Selanjutnya ada pembina gugus depan, yaitu pembina gugus depan yang disingkat dengan pembina gudeg terdiri atas ketua gudeg dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Ada ketua gudeg ini dipilih dari para pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan dalam musgus atau musyawarah gugus depan. Selanjutnya untuk Dewan Kehormatan Gugus Depan. Dewan Kehormatan Gugus Depan itu merupakan sebuah badan yang tetap yang dibentuk oleh pembina gudeg sebagai badan yang menetapkan pemberian anugerah, penghargaan, dan sanksi dengan tegas. Dengan tugasnya begini, tugasnya menilai sikap dan perilaku anggota gerakan pramuka yang melanggar kode kehormatan atau merugikan nama baik gerakan pramuka, menilai sikap, perilaku, dan jasa seseorang untuk mendapatkan anugerah penghargaan berupa tanda jasa. Misalkan ketika ada anggota pramuka yang sudah aktif selama 1 tahun, kemudian diberikan bintang tahunan. Diberikan bintang tahunan, itu yang menilainya adalah Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan ini beranggotakan 5 orang. Beranggotakan 5 orang yang terdiri atas unsur anggota majelis pembimbing gugus depan, kemudian ketua gudeg, 2 orang pembina satuan, dan dewan penegak atau dewan pandega apabila diperlukan. Ini yang ada di Dewan Kehormatan itu harus terdiri dari majelis pembimbing, dari ketua gudeg, kemudian dari pembina satuan, dan dari dewan penegak. Susunan Dewan Kehormatan Gugus Depan, ya.
Ada Ketua Dewan Kehormatan, yaitu diketuai oleh Ketua Gudeg. Ada Wakil Ketua, ada Sekretaris, dan ada 2 orang anggota. Maaf, ini saya sudah mute. Kalian jangan di-unmute lagi ya, supaya suaranya jernih sehingga yang lain tidak terganggu. Halo? Ayo. Selanjutnya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan. Nah, untuk Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan ini adalah sebuah lembaga yang independen yang dibentuk dalam musyawarah gugus depan serta bertanggung jawabnya itu kepada musyawarah gugus depan. Susunan Badan Pemeriksa Keuangan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan beberapa anggota. Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan ini dibentuk dan disahkan itu dalam musyawarah gugus depan, dalam musyawarah gugus depan. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan ini dilantik bersama-sama dengan pengurus gugus depan. Jadi ketika pelantikan pengurus gugus depan itu inklusif di dalamnya sekaligus dengan pelantikan Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan. Selanjutnya Mabigus, ya. Siapa itu Mabigus? Mabigus itu berasal dari unsur-unsur orang tua peserta didik. Maaf, ini banyak terganggu. Yang merupakan perwakilan dari tiap satuan, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk di dalamnya para pengusaha. Di lingkungan gugus depan yang memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap gerakan pramuka, serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing. Ketua Gudeg secara ex officio, secara PRON itu menjadi anggota Mabigus. Di mana Mabigus itu terdiri ada seorang ketua, ada wakil ketua, sekretaris, ada ketua harian bila perlu, kemudian ditambah dengan beberapa anggota. Ketua Mabigus itu dipilih dari anggota Mabigus yang ada. Nah tadi, dari beberapa orang anggota Mabigus, kemudian dipilihlah salah seorang untuk menjadi ketua Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan. Pimpinan Gudeg dikelola secara kolektif oleh para pembina Gudeg yang dipimpin oleh Ketua Gudeg. Ketua Gudeg dipilih oleh musyawarah Gudeg untuk 1 kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali pada musyawarah Gudeg berikutnya. Masa bakti Ketua Gudeg itu diupayakan maksimal 2 periode secara berturut-turut. Ketua Gudeg dipilih, Ketua Gudeg terpilih itu mengkoordinasikan pembina satuan, dan pembantu pembina satuan. Ketua Gudeg dapat merangkap sebagai pembina satuan. Ketua Gudeg secara ex officio itu menjadi anggota Mabigus. Nah, itu sekilas tentang gugus depan ya, tentang gugus depan. Mudah-mudahan walaupun sekilas ini bisa dipahami. Dicoret-coret. Ada yang mau bertanya? Silakan, kalau ada yang mau bertanya, saya buka untuk sesi pertanyaan. Kalian bisa unmute sendiri mikrofonnya, kemudian silakan kalian ajukan pertanyaan. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Ini untuk sesi yang ini ya, tinggal 2 menit lagi. Silakan kalian kalau mau bertanya seputar tentang gugus depan ya. Dan yang ada muncul di hadapan kalian, ini lagu ya. Lagu tentang pramuka. Judulnya Itu Pramuka.
judulnya. Ada yang tahu lagunya? Pade barangkali tahu? Tidak. Pade tahu lagunya itu? Tidak. Ya. Tidak tahu, Pak. Coba ya, saya akan nyanyi nih supaya tidak jenuh. Boleh? Tinggal 1 menit lagi. Siapakah yang tegak berdiri? Itu Pramuka. Yang sopan dan simpati. Itulah Pramuka. Siapa yang jujur dan baik hati, itu Pramuka. Siapa yang sukanya berbagi, itu Pramuka. Nah, berarti dari lagu ini Anda harus mampu tegak berdiri, Anda harus sopan, Anda harus simpati, Anda harus jujur, baik hati, kemudian Anda harus mau berbagi ya. Itu dari lagu ini ya. Itu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka dan semuanya sudah tercantum di dalam Dasa Dharma. Ya. Iya kunaon dicoret-coret. Ini coret-coret. Yang dicoret-coret ya, tetap tinggal ya. Ya. Kalau ini lagu pantun pramuka. Pantun pramuka. Sana. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, pasanglah lilin.